Shalom, damai di hati, bersyukur di hari yang baru yang dijadikan oleh Tuhan. Kita percaya, kita mengaminkan bahwa kita boleh ada sampai pada saat ini itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu, sebelum kita akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada hari ini, kita akan mulai aktivitas kita dengan berdoa serta membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kita pada hari ini. Mari berdoa. Kasih-Mu di dalam kehidupan kami selalu kami rasakan di setiap saat, bahkan di setiap waktu. Wujud nyata Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Injil adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Untuk Tuhan Yesus kami mohon, biarlah hikmat boleh menjadi bagian kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kabar sukacita kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Agar supaya ketika firman akan dibaca, firman yang akan disampaikan, firman yang akan terberi untuk kami semua. Boleh kami mengerti, teristimewa boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jauh daripada itu Tuhan, mohon ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Yesaya pasal 50 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 50 ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul firman Tuhan pada saat ini yaitu menderita sengsara, wujud ketaatan. Penderitaan yang benar adalah harga untuk kesetiaan pada panggilan Tuhan Allah dan pembenarannya atas ketaatan hambanya. Penderitaan adalah masalah utama yang dihadapi Nabi Yesaya, di mana ia menderita oleh karena perbuatan musuh-musuhnya. Apakah kita sanggup memberi punggung kita untuk disiksa dan didera? Bahkan memberi pipi untuk dicabut janggut kita terhadap orang yang berbuat jahat dan mengkhianati kita? Tentu tidak. Pasti ada niat membalas kejahatan orang yang menyakiti kita. Bahkan kita mendengar orang berkata, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Kesengsaraan ini menunjuk pada apa yang dialami oleh Guru Agung Yesus Kristus yang rela memberi hidupnya sebagai tebusan ganti umat yang berdosa. Dia adalah hamba yang menderita, bahkan satu-satunya yang menderita sesuai yang dimaksudkan dalam nubuatan Yesaya. Yesus Kristus merelakan punggungnya dicambuk, dipukuli, ditampar, bahkan wajahnya hampir tidak dapat dikenal lagi. Sebab bukan saja janggutnya yang dicabut, tapi wajahnya dinodai dan diludahi. Bahkan sekujur tubuhnya babak belur oleh serangan cambuk kekejaman manusia. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang membelanya ketika Yesus menderita dengan sangat parah di kayu salib di Bukit Golgota. Kita bisa baca itu dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-32. Malahan dia disangkal sebanyak 3 kali oleh murid terkasihnya, Simon Petrus, dengan perkataan, "Saya tidak kenal orang itu." Dalam semua penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, nyata sikap kesetiaan, ketaatan, dan kerelaan hati dalam menjalani semuanya itu. Kuncinya ialah bahwa hamba Tuhan itu memiliki persekutuan yang akrab dan dekat dengan Tuhan Allah.
Dengan setianya Tuhan Yesus Kristus menjalani kehendak Bapanya. Ia selalu berdoa sebagai manusia, mendengar kehendak Bapanya dan melakukannya. Sehingga menghadapi dan mengalami penderitaan kesetiaannya diteguhkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen, marilah kita di minggu sengsara ini kita insaf dan sadar akan bentuk-bentuk pelanggaran kita. Tanpa sadar mungkin kita juga memperlakukan keluarga atau sesama kita layaknya penjahat, hanya karena iri hati, hanya karena kebencian, sehingga Tuhan Yesus Kristus begitu mengasihi kita. Semua bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Yesus Kristus memberi teladan bagaimana seharusnya hidup mengasihi Bapa dan sesama. Kita pun meski menderita, kiranya tetap berbuat baik dan taat pada kehendak Tuhan Allah. Karena itulah kita sebagai hamba Tuhan taat menderita, mendengar, sehingga kita percaya bahwa ketaatan kita sebagai hamba Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, Tuhan menolong orang semua agar supaya orang mampu untuk melakukan firman Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman yang sudah terberi untuk kami semua itu tidak lalu begitu saja Tuhan. Tapi itu boleh kami lakukan di dalam hati kami. Dan kami berdoa Tuhan, mampukan kami agar supaya dimanapun Tuhan kami pergi dan berada, kami mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Injil adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah Tuhan kami berdoa, hikmat surgawi, Roh Kudus-Mu Tuhan, tetap menjadi bagian kami semua. Baik saya secara pribadi, bahkan saudara-saudara yang mendengar renungan harian keluarga pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan kami. Amin. Shalom, damai di hati.